Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Hamida dengan NIM akhir 092 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit brusellosis pada sapi, yaitu penyakit pada sapi yang sempat menggegerkan para peternak di Blitar, Jawa Timur. Jadi kita mulai dari latar belakang. Brusellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Brucella abortus, di mana penyakit ini sangat merugikan karena bisa menyebabkan keguguran atau abortus, penurunan produksi susu, serta gangguan pada sistem reproduksi sapi. Selain itu, brusellosis juga termasuk penyakit zoonosis, artinya penyakit ini bisa menular ke manusia. Di Indonesia sendiri, penyakit ini termasuk dalam kategori yang strategis dan menjadi prioritas karantina hewan karena cukup sulit untuk dikendalikan. Seperti yang sudah saya singgung di awal, kasus brusellosis sendiri sempat meningkat tajam di wilayah Gandusari, Blitar, Jawa Timur, terutama pada populasi sapi perah, di mana gejala yang umum ditemukan meliputi abortus massal, kelahiran anak sapi yang mati atau lemah, serta penurunan produksi susu yang menyebabkan keresahan di kalangan peternak. Di mana lonjakan kasus ini umumnya dipicu oleh lemahnya penerapan biosecurity, perpindahan ternak tanpa pemeriksaan kesehatan yang memadai, serta rendahnya cakupan vaksinasi dan deteksi dini dari kasus tersebut. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai bakteri yang menyebabkan brusellosis. Jadi penyakit brusellosis seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya disebabkan oleh bakteri Brucella abortus, yaitu bakteri yang berbentuk batang pendek atau Coccobacillus, bersifat gram-negatif, tidak berspora dan tidak motil. Ukurannya kecil, sekitar 0,6 sampai 1,5 mikrometer, di mana bakteri ini mampu hidup di dalam sel-sel fagosit seperti makrofag, sehingga bisa bersembunyi dari sistem imun tubuh dan bertahan lama di dalam inap. Apabila kita mengamati di laboratorium, ada beberapa karakteristik dari bakteri Brucella ini yang bisa kita amati. Yang pertama, bakteri ini nantinya akan membentuk koloni bulat, licin, dan mengkilap pada media biakan, di mana dia berdiameter sekitar 1-2 mm. Kemudian dia mampu mereduksi nitrat, menghidrolisis urea, menghasilkan H2S, serta tumbuh optimal pada suhu 20-40 derajat Celcius, dan membutuhkan karbon dioksida sekitar 5-10%. Kemudian apabila kita ingin mengidentifikasi bakteri ini, kita bisa melakukan uji katalase, uji oksidase, uji urease, serta uji serologi. Bakteri ini cukup tahan di lingkungan, contohnya di lingkungan yang kering, dia dapat bertahan hingga 4 hari, dan bisa mencapai 185 hari di tanah yang lembab. Bakteri ini juga bisa hidup di dalam air, misalnya di dalam air minum, dia bisa hidup antara 5-114 hari. Pada air limbah kandang, dia bisa hidup antara 30-150 hari, sedangkan di kotoran kandang bawah itu sekitar 2 hari. Kenapa hanya 2 hari? Karena kondisi di kotoran ternak itu terlalu panas. Dia memiliki pH yang cukup tinggi. Sering terpapar matahari juga sehingga cepat kering, dan kondisi ini tidak stabil untuk perkembangan dari bakteri Brucella ini. Kemudian ada beberapa spesies Brucella yang cukup penting untuk kita ketahui. Yang pertama ada Brucella abortus, seperti yang sedang kita bahas sekarang, adalah spesies Brucella yang umumnya menjangkit sapi dan kerbau, di mana Brucella ini akan menyebabkan abortus pada trimester terakhir. Kemudian yang kedua ada Brucella suis yang umumnya menyerang babi, dan ada juga bisa ditemukan di kandang sapi, di mana Brucella ini bisa menyebabkan abortus dan orsitis atau peradangan pada testis pejantan. Kemudian ada Brucella melitensis, yaitu Brucella yang bisa menyerang kambing, dan Brucella ini juga sangat patogen bagi manusia. Kemudian ada Brucella ovis, yaitu menyerang pada domba. Brucella ini bisa menyebabkan epididymitis atau peradangan pada saluran reproduksi jantan. Kemudian ada Brucella canis, yaitu Brucella yang menyerang anjing, bisa menyebabkan abortus juga, dan juga bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa bakteri Brucella ini mampu menimbulkan reaksi inflamasi pada plasenta, uterus, testis, dan kelenjar limfa, di mana hal itu dipicu oleh produksi eritritol yang tinggi di jaringan reproduksi sehingga mempercepat pertumbuhan bakteri. Alhasil, abortus dan retensi plasenta sering ditemukan pada hewan-hewan yang terjangkit tersebut. Pada sapi pejantan sendiri, infeksi biasanya bisa menyebabkan orsitis dan epididymis. Selanjutnya mengenai pengendalian penyakit, jadi diagnosis brusellosis dapat dilakukan dengan uji serologi,
Contohnya seperti Ross-Mingel test atau milk ring test, serta bisa juga konfirmasi laboratorium melalui isolasi bakteri atau PCR. Sapi yang tampak sehat pun bisa jadi sebagai pembawa penyakit atau pembawa bakteri, sehingga pemeriksaan rutin sangatlah penting untuk dilakukan di awal. Kemudian untuk pengendaliannya ada beberapa langkah utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan deteksi dini dan karantina hewan yang terduga positif. Kemudian apabila hewan-hewan itu sudah teridentifikasi positif brucellosis, kita bisa melakukan stamping out atau pemusnahan pada hewan-hewan tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan peningkatan biosecurity dan juga melakukan pembatasan lalu lintas ternak dari daerah yang endemik. Selain itu, kita juga perlu melakukan vaksinasi pada anak sapi, terutama anak sapi betina pada usia 3-8 bulan menggunakan vaksin RB51 atau strain 19. Selain beberapa pencegahan di atas, kita juga bisa melakukan pencegahan lanjutan, yaitu kita bisa melakukan edukasi pada peternak, kita juga bisa melakukan pemeriksaan berkala. Selain itu juga bisa melakukan pengelolaan limbah yang baik, menggaungkan larangan konsumsi susu mentah, dan menggunakan alat pelindung diri bagi para pekerja di peternakan. Strategi yang paling efektif di daerah yang endemis itu, kita bisa melakukan kombinasi antara vaksin dan program test and slaughter. Sebagai penutup, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah brucellosis pada sapi merupakan penyakit infeksius oleh Brucella abortus yang bisa berdampak besar terhadap ekonomi peternak dan kesehatan masyarakat. Kasus di Gandusari menjadi pengingat penting kepada kita bahwa kita perlu melakukan penguatan terhadap biosecurity, kita juga perlu melakukan deteksi dini dan vaksinasi agar rantai penularannya dapat diputus. Selain itu, saran yang bisa saya sampaikan adalah kita perlu melakukan peningkatan edukasi kepada para peternak, kemudian juga bisa memperketat pengawasan lalu lintas ternak, serta memastikan produk hewan yang dikonsumsi aman, dan kita juga bisa memperkuat kerjasama lintas sektor melalui pendekatan One Health untuk pemberantasan brucellosis secara berkelanjutan. Sekian materi tentang brucellosis dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.